Setiap orang memiliki alasan berbeda untuk belajar mengemudi. Di LPK Aman Berkendara, para peserta datang dengan karakter dan cerita unik mereka sendiri. Seperti Anissa dan Nuri, dua sahabat super cerewet yang ikut kursus karena FOMO. Mereka ingin tampil keren di sosial media, tapi pelan-pelan mereka belajar bahwa jadi pengemudi bukan soal gaya, melainkan soal tanggung jawab dan keselamatan. Ada juga Fadil, pria muda yang emosian dan gak sabaran di jalan. Ia ikut kursus karena sering dimarahi pacarnya yang bilang, nyetir itu bukan balapan. Di sini ia belajar menekan ego dan memahami arti sabar di balik mengemudi. Ada Ibu Hertina, ibu rumah tangga yang emosian tapi berhati lembut. Ia mengikuti LPK ini ingin bisa antar anak sekolah sendiri tanpa bergantung kepada suami dan tanpa marah-marah di jalan. Ada juga Kiran, peserta yang cepat memahami materi dan disiplin. Ia mengikuti pelatihan ini karena tuntutan pekerjaan yang membutuhkan sertifikasi mengemudi agar bisa naik jabatan di tempat pekerjaannya. Bagi Kiran, belajar nyetir bukan hanya keterampilan, tapi juga investasi masa depan. Adapun Elia, perempuan single yang mandiri dan ingin punya kemampuan baru. Ia bosan terus bergantung pada orang lain untuk bepergian dan ingin membuktikan bahwa perempuan bisa tangguh serta percaya diri di jalan. Ini dia Rindu, mahasiswa yang telat kuliah dan tergesa-gesa sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan yang story ya? Iya, tapi jangan lupa tag aku. Oke. Selamat pagi, selamat datang di LPK Universitas. Kamu mau daftar? Ya kan, tapi boleh sebut foto-foto juga kan? Soalnya aku mau upload story beres nanti. Betul kan? Terus biar pada followers aku tuh tahu kalau kita tuh lagi upload review. Boleh, asal jangan ganggu yang lain ya. Nanti suka mulai ini. Oke kan. Gimana sih Pak? Saya kan sudah daftar online, tapi kok belum masih juga dikasih jadwalnya? Oh maaf mas, ini jadwalnya baru disusun. Nanti kalau mau kelas bisa nggak sore? Ya udah, sebutin aja. Ini saya udah isi formulirnya, tapi tanda tangannya di mana ya? Di sini kak. Oh, iya. Makasih ya. Pagi Mbak, udah siap nih? Oh iya, selamat banget ya. Saya Ya. kan ditunggu ya. Di sebelah mana? Di mana kerja? Duh, Mbak. Saya udah nunggu nih dari tadi. Mana sih? Anak saya udah ditunggu di rumah. Iya, Saya gilirannya kapan? Iya bu, maaf ya. Sebentar lagi giliran ibu. Mohon sabar. Ah, nggak bisa nunggu nih Mas saya mah. Anak saya nunggu. Maaf ya. Ya dipercepat saya dipercepat. Ya. Iya dipercepat. Iya bu, ya. Maaf ya. Selamat pagi. Selamat Mana hari ini? Hari ini udah lumayan banyak yang daftar. Alhamdulillah. Saya boleh lihat orang-orang yang daftarnya? Lumayan banyak juga ya hari ini. Pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya, selamat datang di LPK Universitas. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena nyetir itu bukan hanya menyetir saja, tapi kita harus disiplin, harus menghargai jalan lain juga. Selamat bergabung di LPK Universitas. Selamat. Terima kasih. Saya mengaku lama ya. Oke Pak. Oke, dulu. Ya nanti lanjut lagi ya, maaf ya. Makasih. Teman, sekarang kita masuk ke materi rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini lihat itu ada
tentang rambu-rambu lalu lintas. Ini artinya apa, teman-teman? Pak, ini maksudnya tanda apa Pak? Merah segitiga gitu? Nggak ngerti saya belum pernah lihat dah. Saya Pak, tahu tanda itu. Itu tuh tanda peringatan. Nah, betul itu, Mas Kiran, artinya peringatan. Nah, kalau yang ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Coba lihat. Kalau lingkaran biru artinya apa? Boleh lewat ya Pak? Aduh, bukan Kak Elia, sedikit lagi. Ini tuh artinya jalur dua atau dua arah gitu, bukan boleh lewat. Bagus nih. Bisa bikin tren dan campur damai. Iya bener banget. Iya, bener banget. Tapi maaf ya, nanti lagi bikin vlognya yang kayak nanti habis ini. Sekarang kita fokus belajar dulu, boleh? Boleh, Pak. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sudah Pak, kita kapan nih pegang setirnya? Ngantuk teori mulu. Saya buru-buru nih mau ketemu pacar saya. Oh, sabar dulu Mas. Jadi sebelum kita ke jalan kita harus sudah tahu dulu tentang aturannya. Bahaya Mas kalau kita nggak tahu. Sabar dulu. Jadi habis ini deh kita habis istirahat kita langsung praktek. Oke? Oke Pak. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah istirahat di lapangan. Siap? Siap. Oke, saya tutup saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya. Pertama-tama kamu harus tahu dulu kopling sama rem itu harus seimbang. Baiklah Pak. Jangan sekaligus. Sok, coba maju pelan-pelan. Siap Pak. Nah, bagus ini. Calon pengemudi disiplin namanya. Aduh, kok mati sih? Saya salah apa lagi Pak? Tenang Kak, jangan terburu-buru. Rasakan getarannya. Oh, yang tenang dong. Ini bukan sirkuit balapan, ini sedang latihan. Yang benar kamu. Maaf Pak, kaki saya refleks nih. Oh, yang tenang Bu. Mas, ini ya Pak pakai Iya. keras. Ini spionnya kecil banget. Ya Allah, ini remnya kenapa sih Pak? Tenang Bu. Ini bukan masalah mobilnya deh kayaknya. Ibunya tegang kayaknya. Coba Ibu tenang, santai, rileks. Nggak bisa. Nah, sekarang kita coba ke jalanan umum, tapi tetap ya kamu harus fokus, hati-hati, waspada. Tuh. Maaf Pak, saya mau berangkat kuliah. Wah, hampir aja tadi Pak. Ya, refleks kamu udah bagus. Lain kali hati-hati ya. Karena di jalanan umum itu kan banyak orang lalu lalang. Kurangin aja gasnya, jangan terlalu kayak tadi. Siap Tapi Bapak. refleks kamu bagus. Makasih banyak Pak. Wih, Kiran dapat bonus nih. Nanti gak hanya lulus, tapi dapat gebetan baru. Roncem banget di tengah jalan buat konten nih. Iya tuh bener. Kiu kiu. Syukurlah kita landing dengan selamat. Sekarang tarik rem tangan Kiran. Netralkan gigi. Udah? Udah Pak, siap Pak. Tadi pengalaman yang intens banget. Kalau yang lain gimana? Jantung aman nggak? Aman sih aman Pak. Tapi pinggang saya nih kayak butuh tukang urut. Apalagi ya apa namanya? Pokoknya remnya susah banget dah. Padahal saya nggak di depan Pak. Ah elah. Saya malah gatal Pak pas tadi ada motor yang mepet-mepet.
saya pengen ambil tuh setir. Nah, di situ malah Mas Fadli letak ujiannya. Jadi mengemudi itu 50%-nya skill, 50%-nya menahan emosi. Seperti itu. Pak, saya mau tanya, kalau kita kaget tadi kayak Kiran, apakah lebih baiknya banting setir atau ngerem mendadak? Saya bingung, Pak. Nah, pertanyaan yang bagus Kak Elia. Jadi kalau kita lagi ngadepin kondisi seperti itu, prioritas utama kita itu rem mendadak terlebih dahulu. Itu mengurangi atau menghindari tabrakan di depan. Nah, kalau kita banting setir itu akan terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita bisa terguling atau kita bisa menabrak ke arah yang lain. Jadi prioritas utama kita itu rem terlebih dahulu. Mengerti Kak Elia? Banget Skillful sama Misterinya, idaman banget gak sih mereka? Iya, fix sih judul vlog kita nanti dari jalan raya turun ke hati. Ih, keren. Gini dulu. Udah kalian ini. Nah, tapi pelajarannya harus diambil dari Kiran itu tadi. Karena itu refleksnya bagus banget. Jadi waspadanya udah tingkat tinggi. Makasih Pak. Oke, baik, hari ini kalian semua sudah melewati tahap-tahap latihan, dimulai dari turun ke jalan, menghadapi motor zigzag, atau menghadapi orang-orang yang tergesa-gesa di jalanan. Seperti itu. Termasuk lihat instruktur yang dari tadi bercanda terus ya, Pak? Itu bonus, Bu. Biar kita nggak terlalu tegang. Tapi semuanya udah berjalan dengan baik kok semuanya. Tinggal di beberapa pertemuan lagi kita sama melakukan praktik di jalan. Sekarang saya rasa cukup. Sekarang silahkan kalian semua, teman-teman semua pulang kembali ke tempat masing-masing. Istirahat ya. Siapa? Impossible to break apart. It was never a challenge for us to keep the spark. While I was after prey like a tiger shark. Halo, pagi teman-teman. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita tidak akan belajar tentang teori atau praktik di lapangan. Akan tetapi kita sekarang akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman kalian dari awal pertama masuk LPK Anugerah Setir ini, dari awal pertama megang setir sampai sekarang. Baik, dari teman-teman ada nggak kira-kira yang mau cerita tentang pengalaman kalian dari awal sampai saat ini? Saya. Satu-satu. Kak Anissa dulu deh. Asik. Baik Pak, jadi pas kemarin tuh aku awalnya tuh mau ikut-ikutan aja gitu Pak buat latihan kursus, tapi buat konten gitu kan Pak. Tapi ternyata di jalan tuh kita enggak harus di storyin gitu, jadi harus tetap fokus banget. Bener banget Pak. Aku jadi lebih sadar sekarang di jalan itu bukan tempat pamer, tapi tempat buat tanggung jawab. Bagus, berarti kalian sudah naik level dari tingkat pokok ke tingkat fokus sekarang. Ya betul Pak. Besti. So, silakan siapa lagi yang mau cerita? Ya Pak. Oh, boleh, silakan Mas Fadlil. Nanti kalau udah beres Mas Fadlil, yang lain silakan mau cerita siapa aja. Boleh. Dari pembelajaran yang saya dapat kemarin, saya menjadi mengerti bahwa menyetir itu bukan soal cepet-cepetan maupun kebut-kebutan, melainkan dalam menyetir itu kita itu harus sabar dan tetap fokus dan mengetahui situasi keadaan di luar sana agar kita itu dapat menjadi rileks dan lebih santai. Pacar saya juga menyebutkan bahwa hasil dari pelatihan kemarin menyetir saya itu menjadi lebih santai dan lebih tenang. Oke, berarti
berarti bagus aku kalau udah ada komentar positif dari pacar Mas Fadil, berarti Mas Fadil memang benar-benar berubah. Pasti. Oke, sekarang lanjut. Saya ingin tahu Kak Elia sekarang seperti apa. Dulu kan sering panik ya kalau mesinnya mati. Coba sekarang kayak gimana perasaannya? Ya Pak, dulu tiap mati mesin saya ikut mati gaya, tapi setelah belajar terus, saya belajar tidak panik dan saya percaya diri nyetir sendiri. Nah, bagus tuh Kak Elia, percaya diri itu penting. Itu adalah komunitasmu. Percaya diri tetap, waspada juga selalu ditingkatkan. Nah, sekarang Ibu Hermina gimana? Apakah masih suka emosian di jalan atau gimana? Saya ingin tahu coba. Ya udah berkurang sih Pak, tapi kalau misalnya masih ada motor yang ada di depan saya nih Pak, sumpah Pak, saya tuh kayak kesel banget gitu, baunya geduk gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak sih, karena kan lumayan ya, sekarang tuh udah kebantu gitu semenjak saya belajar di Anugerah Setir ini. Jadi bukan hanya bukan hanya belajar nyetir doang, nyetir mobil doang, tapi belajar juga nyetir emosi saya sendiri gitu Pak. Terima kasih banget loh. Ya, apa dulu? Saya merasa banyak belajar, bukan cuma soal teknik, tapi juga soal tanggung jawab. Ternyata di balik kemudi itu banyak nilai hidup, kayak sabar, fokus, dan ya menghargai orang lain. Itu aja Pak dari saya, cukup. Betul, dan ini bukti bahwasanya dari sikap disiplin dan niat yang baik itu sangat cepat sekali mengubah pola pikir kita tentang keahlian kita. Itu perlu adanya sikap disiplin dan niat yang belajar besar. Bagus ya. Baik Pak, makasih banyak. Oke, sekarang kalian sudah anggap saya dulu semua, tapi jangan terlalu jumawa karena ini bukan akhir dari belajar kalian. Karena ujian sebenarnya itu ada di jalanan masing-masing. Oke, mungkin dari saya sebagai tutor kalian tidak secukup. Ini selanjutnya akan ada pengumuman sekaligus penyerahan sertifikat dari Bu Ama sebagai pemilik Anugerah Setir ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua, izin ya. Alhamdulillah bertemu saya kembali ya setelah kalian kemarin pendaftaran, sekarang bertemu di kelulusan. Nah, hari ini saya sebagai pemilik Anugerah Setir ingin menyampaikan kelulusan kalian semua. Alhamdulillah untuk periode sekarang, pendaftaran yang kemarin itu alhamdulillah dinyatakan lulus semua. Selamat ya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang diberikan dari LPK Anugerah Setir bermanfaat untuk kebutuhan kalian semua. Nah sekarang saya mau minta dokumentasi bersama dulu ya bersama kalian semua. Ayo Pak, masuk. Bapak Ibu udah siap ya semuanya? Sudah. Siap. Ya, formal dulu semua. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Bebas, bebas. 1, 2, 3. Oke, video yang terakhir kemarin masih ingat kan jadwal kita? Tunggu. Oke, 1, 2, 3. Anugerah Setir.